Salam inovasi. Pemirsa boleh percaya, tidak juga tak apa. Dalam dunia pertanian, masa panen tak selamanya harus berwujud komoditas dari apa yang ditanam. Kok bisa? Tentu bisa. Karena sebelum memanen, yang paling penting dari setiap jenis tanaman adalah benih. Dan dari soal benih itu pula, Agroinovasi edisi perdana kali ini akan menghadirkan sosok seorang petani yang sukses justru bukan dari melimpahnya komoditas hasil panen yang ia tanam, tapi dari benih yang ia kembangkan. Dari benih itu pula, tepatnya benih cabai, ia bisa mendapatkan apa yang selama ini ia inginkan. Maklum, produk hortikultura yang satu ini selain sempat mencapai Rp80.000 per kilogram, keberadaannya juga sering membuat geram, terutama kaum ibu. Siapa dia? Mari kita lihat liputan yang satu ini. Banyak orang bilang bahwa bertani itu identik dengan peluh, luku, dan garu, serta tak menjanjikan pula secara ekonomi. Makanya kini banyak desa kehilangan pemuda karena lebih memilih kota untuk nilai keekonomiannya. Pertentangan ini pula yang sempat membuat Asep Halimuda memohon dengan sangat agar diizinkan memilih pertanian sebagai jenjang studi menjadi mahasiswa. Orang tua mana yang rela anaknya mengikuti jejaknya? Namun berbekal tekad, lalu keyakinan bahwa bertani itu mulia dan bisa memberikan nilai keekonomian jika dikerjakan dengan ilmu, alhasil Asep direstui memilih kuliah pertanian di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Meski hati sedikit was-was lantaran belakangan orang tua yang sudah menjadi petani tak mau anaknya ikut-ikutan menjadi petani, menjadi alasan orang tua Asep melarangnya. Setidaknya itu menjadi sebuah harapan orang tua kepada Asep muda untuk naik derajatnya. Namun apa yang kemudian terjadi? Asep menjawabnya bukan dengan kata-kata, tapi fakta. Perjalanan hidup akhirnya menghantar Asep bukan sekedar seorang petani biasa. Hari ini mah kerjaan di lapangan teh kontrol yang itu yang buat penangkaran benih nih. Bertani rupanya sudah menjadi pilihan jalan hidup seorang laki-laki kelahiran Cianjur 16 Juli 1969. Nama Asep Halim Jamaluddin diberikan oleh orang tuanya sesuai dengan karakter dan lingkungan budaya Sunda dalam keseharian mereka. Asep Halim, begitulah ia akrab disapa oleh keluarga dan lingkungannya. Hobi berkebun semenjak kecil ternyata mampu membesarkan namanya kelak di kemudian hari. Asep muda terus berproses seiring berjalannya waktu. Asep kemudian merintis karir pertaniannya sejak tahun 1996 dengan berbagai kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada para petani di Provinsi Jawa Barat serta usaha tani budidaya cabai merah yang ia kelola secara perseorangan. Di atas ladang tanaman cabai yang membentang seluas kurang lebih 2 hektar, suami dari Endang Sukmayati kembali memulai aktivitas penangkaran cabai merah varietas unggul. Sebelumnya, Asep yang merupakan Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Kisingasari Kawali Ciamis dan Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia adalah petani cabai konsumsi. Selama menjadi petani, Asep terbiasa menggunakan benih dari hasil panen sendiri atau membeli varietas hibrida yang bersifat sekali pakai.
Berangkat dari semangat untuk mandiri dalam penyediaan benih unggul sebagai bentuk keprihatinannya akan ketergantungan petani terhadap benih impor, kemudian Asep terinspirasi untuk menjadi penangkar benih yang bersertifikat agar berpeluang mendominasi pasar daerah sendiri dan bisa memenuhi pesanan industri dengan produksi serta kualitas yang stabil. Memilih varietas cabai unggul lokal Tanjung Dua dan mengikuti pelatihan penangkaran benih di Balitsa pada tahun 2004. Sejak saat itulah Asep mulai memproduksi benih sendiri. Kencana merupakan pencapaian utama dalam sejarah hidupnya, meski bukan yang pertama. Di mata publik, Kencana dipandang produk yang unggul karena keunggulannya yang dapat ditanam di segala musim dengan kemampuan produksi 1 kg per pohonnya. Dari setiap hektar lahan, Asep berhasil mendapatkan 10 ton cabai segar. Sebanyak 30% layak dijadikan benih dan sisanya dijual sebagai cabai konsumsi.